warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menyampaikan hasil eksplorasi Kuta Arjo yang berjudul Cerita di balik berdirinya Masjid Al-Izhar. Dan setelah ini perkenalan, selamat menyaksikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Dewi Anjani, nomor urut 8 dari kelas 11. Halo semua, perkenalkan saya Kania Putri Najwa dari nomor urut 17 dari kelas 10-1. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Farah Fadilah, nomor urut 27 dari kelas 10-1. Halo semua, perkenalkan nama saya Gwen Sabina, nomor urut 30 dari kelas 10-1. Halo semuanya, perkenalkan saya Salsabila Humaira Asrofi, nomor urut 32 dari kelas 10-1. Halo semua, perkenalkan nama saya Azhar Faris Ardiansa, nomor urut 36 kelas 11. Masjid Agung Al-Izhar yang terletak di Kauman Kuto Arjo. Apakah kalian tahu tentang sejarah berdirinya masjid tersebut? Jika kalian belum mengetahui, yuk simak video berikut ini. Sebelumnya, kami melakukan wawancara kepada Pak Sudarminto dan mencari sumber dari situs-situs di internet. Berikut hasil wawancara yang kami peroleh. Asal-usul Masjid Al-Izhar Kuta Arjo. Kuta Arjo sebelum bergabung dengan Purworejo pada 1936 merupakan Kabupaten Semawung di Karesidenan Bagelen dengan ibu kota Kuta Arjo. Pembangunannya mirip dengan Kabupaten Purworejo, yaitu memiliki alun-alun dan Masjid Agung Al-Izhar Kauman Kuta Arjo. Masjid Agung Al-Izhar dibangun pada 16 September 1887 di atas tanah wakaf Kyai Haji Kastubi, seorang penghulu Kabupaten Semawung. Masjid ini berukuran 665 meter persegi di atas lahan 3.375 meter persegi. Kyai Haji Kastubi melayani masalah pernikahan dan perceraian di Kabupaten Semawung. Pada era Kyai Haji Abu Bakar, keturunan Kyai Haji Kastubi, masjid tersebut menjadi tempat tata cara perceraian sah, baik secara agama maupun pemerintahan. Penghulu Ridge, cikal bakal pengadilan agama Purworejo didirikan di masjid ini dan diakui oleh pemerintah kolonial Belanda. Setelah pemerintahan pindah ke Purworejo, Penghulu Ridge ikut pindah. Masjid Agung Al-Izhar dibangun oleh Bupati RAA Pringgo Atmojo, awalnya memiliki atap tumpang yang kemudian diganti dengan kubah dan direnovasi oleh putranya yaitu RAA Purbo Atmojo. Kini, masjid ini ditetapkan sebagai cagar budaya. Pengelola dan penghulu Masjid Al-Izhar Kauman Kuta Arjo. Yang pertama, Kyai Sohadak. Yang kedua, Kyai Haji Abu Bakar. Yang ketiga, Kyai Haji Abdullah Siroj. Yang keempat, Kyai Haji Muhammad Nur. Yang kelima, Kyai Haji Mahfud. Yang keenam, RH Muhammad Zain. Yang ketujuh, Abdul Kholik. Yang kedelapan, KHR Damanhuri. Yang kesembilan, Hashim. Yang kesepuluh, Wakinin. Dan yang ke-11, Dr. Andes Muhadi Syuhadak. Hubungan Masjid Al-Izhar dengan Belanda. Masjid Al-Izhar di Kuta Arjo, meskipun didirikan sebelum masa penjajahan Belanda, tetap mengalami pengaruh dari periode tersebut. Meskipun Belanda tidak secara langsung terlibat dalam pembangunannya, mereka memperkenalkan perubahan signifikan dalam struktur dan praktik keagamaan di wilayah Jawa, termasuk pengenalan simbol-simbol agama Kristen seperti salib. Hal ini memengaruhi cara orang Islam di Kuta Arjo dalam beribadah di masjid, termasuk Masjid Al-Izhar. Selain itu, selama penjajahan Belanda, ada praktik-praktik yang mempengaruhi cara orang Muslim berinteraksi dengan agama dan masyarakat sekitarnya. Contohnya adalah penguburan jenazah di belakang masjid seperti yang terjadi di Masjid Al-Izhar, di mana warga memilih lokasi tersebut karena ketidaknyamanan untuk menguburkan di pemakaman umum yang ada, seperti Gunung Tugel. Secara keseluruhan, walaupun Masjid Al-Izhar tidak langsung terkait dengan pembangunan oleh Belanda,
Dampak dari periode penjajahan tersebut masih dapat dirasakan dalam praktik keagamaan dan budaya lokal di sekitarnya. Cagar budaya yang terdapat pada Masjid Al-Izhar yaitu yang pertama, kantor untuk melaksanakan akad nikah yang sudah tidak digunakan lagi. Bangunan ini mempunyai arsitektur Belanda yang terletak pada area depan masjid. Yang kedua yaitu bagian tengah bangunan masjid yang masih ditopang menggunakan kayu dan tidak boleh dirubah bentuknya. Yang pertama, untuk melaksanakan ibadah sholat. Yang kedua, pengajian mingguan yang dilaksanakan setiap malam Selasa dari jam 8 sampai jam 9. Yang ketiga, setiap malam Jumat membaca 3 maulid atau yang sering disebut Al-Barjanji. Yang keempat, maulid Nabi dan Isra Mi'raj. Yang kelima, untuk kegiatan tahunannya yaitu sholat Idul Fitri dan menerima zakat fitrah lalu disalurkan ke masyarakat berupa beras. Yang keenam, sholat Idul Adha serta digunakan untuk menyembelih hewan kurban dan membagikan daging ke masyarakat sekitar. Yang ketujuh, kegiatan harian pada bulan Ramadan berikutnya adalah kegiatan yang dilakukan pada Ramadan ke 1445 Hijriah. Sarana dan prasarana: 1. Taman, 2 tempat parkir, 3 kubah, 4 mimbar, 5 kamar mandi, 6 tempat wudhu, 7 menara, 8 beduk dan kentongan, 9 Al-Quran, 10 mekena dan sarung, 11 sajadah, 12 lampu, 13 penguras suara, 14 rak sepatu dan sandal, 15 security, 16 CCTV, 17 keset, 18 karpet, dan 19 kotak infak. Kesimpulan, dapat disimpulkan bahwa sejarah Masjid Besar Al-Izhar menceritakan tokoh utama yaitu Ki Haji Kastubi yang membangun masjid di tanah wakaf. Lalu untuk sejarah Masjid Besar Al-Izhar disebarkan melalui mulut ke mulut. Masjid Besar Al-Izhar juga memiliki bangunan yang dijadikan cagar budaya yang meliputi kantor untuk melaksanakan akad nikah yang sudah tidak digunakan lagi. Bagian tengah masjid yang masih menggunakan kayu dan tidak boleh dirubah bentuknya, serta masih aktif digunakan masyarakat untuk melaksanakan ibadah sholat di masjid tersebut, dan juga masih ada kegiatan keagamaan yang dilakukan. Di Masjid Besar Al-Izhar juga memiliki 3 kuburan yang tidak berani dipindahkan karena kondisi saat itu masih dijajah oleh Belanda dan masih ada ahli warisannya. Sekarang waktunya testimoni setiap anggota pada saat pembelajaran eksplorasi Kuto Arjo. Pada kegiatan kali ini saya merasa senang dan cukup lelah, tetapi menambahkan pengalaman dan informasi bagi saya dan juga wawasan tentang bagaimana bekerja sama dengan tim yang efektif. Saya dan anggota-anggota saya melakukan penelitian di Masjid Al-Izhar. Di sana kami banyak sekali mendapatkan informasi-informasi yang lebih mendalami dan sangat berguna bagi kelompok saya. Di sana kami mendapatkan informasi tersebut dari pengurus masjid yang bernama Pak Sudarmanto, dan kami melakukan penelitian tersebut di Desa Kuto Arjo. Dan kami melakukan wawancara tersebut dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan kami simpulkan dan kami rangkum jadi satu. Setelah kami melakukan wawancara, kami pun berkunjung ke masjid tersebut dan melihat yang ada di sana. Setelah kami melihat masjid tersebut, kami pun membuat laporan. Menurut saya, kegiatan eksplorasi Kuto Arjo kali ini sangat menyenangkan dan juga dapat menghasilkan wawasan serta dapat meningkatkan kerjasama tim. Terima kasih. Selama meneliti masjid, saya mendapatkan wawasan yang sangat berharga tentang sejarah, arsitektur, dan peran sosial masjid dalam masyarakat. Seperti masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat komunitas. Banyak kegiatan sosial, pendidikan, dan kebudayaan yang berpusat di masjid ini. Adanya kegiatan ini, para siswa, terutama saya, dapat menjadi lebih berpengalaman, lebih banyak pengetahuan, dan juga dapat lebih mengenal lingkungan sekitar. Ini sangat bermanfaat bagi kami, para pelajar, sehingga kami dapat melatih tanggung jawab kami, melatih kepercayaan diri kami, dan melatih diri kami untuk menjadi lebih baik. Setelah kelompok saya melakukan observasi di hari kemarin terkait Masjid Al-Izhar, saya pribadi menjadi lebih paham, menjadi lebih banyak pengetahuan yang saya ketahui terkait eksplorasi Kuto Arjo, terutama terkait Masjid Al-Izhar. Dengan kegiatan ini, kami dapat saling membantu, kami dapat saling memecahkan masalah yang ada, dan kami dapat saling bekerja sama untuk menyelesaikan dari awal hingga akhir. Jadi pengalaman yang saya dapatkan saat eksplorasi Kuto Arjo yaitu khususnya di Masjid Al-Izhar. Di sana saya jadi mengetahui ada 2 cagar budaya yang terdapat di Masjid Al-Izhar.
dan juga banyak asal-usul dan kepercayaan masyarakat pada Masjid Al-Izhar. Dan saat eksplorasi sendiri, saya bisa menambah pengetahuan saya tentang cara mengedit ataupun membuat laporan dengan benar. Dan ini adalah hasil buku atau jilid dari kelompok kami.